Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Sambung Macan Sragen. Anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Hafsa Aliajia dengan NIM A2102000036, dan selanjutnya ada Sabila Tarisa Putri dengan NIM A2102000037, dan yang terakhir ada Aik Arsita Rahmawati dengan NIM A2102000038. Baik, untuk nomor 1, bagaimana pemerintah kelurahan melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kelurahan? Dan jawabannya, akuntabilitas desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen itu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskudes dan bisa diakses oleh Inspektur Wilayah atau Badan Pengurusan Keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan menggunakan Cash Management System atau CMS. CMS itu merupakan sistem pembayarannya. Terus, untuk pengoperasian Siskudes itu dioperasikan oleh operator dari sekretaris desa, ceker dari sekretaris kecamatan, dan eksekutor dari kepala desa. Terus selanjutnya, Siskudes itu digunakan untuk semua transaksi yang harus dibayar menggunakan dana yang bersumber dari APBDes. Terus untuk CMS atau Cash Management System itu setelah ditata usahakan di aplikasi Siskudes tadi, kemudian mendapatkan ID billing. ID billing itu digunakan untuk transaksi pembayaran menggunakan aplikasi JIPS bankjateng.co.id untuk dilaksanakan proses transaksi oleh Bank Jateng. Jadi, semua kegiatan baik itu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, bankjateng.co.id untuk dilaksanakan proses transaksi oleh Bank Jateng. Jadi, semua kegiatan baik itu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan pembiayaan yang berupa penyertaan modal desa baik ke Bukdes maupun ke Bukdesmas semua harus dilakukan menggunakan Siskudes dan sistem pembayarannya menggunakan CMS atau Cash Management System. Selanjutnya, yang nomor 2, apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kelurahan? Itu sumber biaya di desa, itu dari alokasi dana desa atau ADD. Itu proses pertanggungjawaban dinamakan laporan pertanggungjawaban yang bersumber dari pertimbangan keuangan dari pemerintah kabupaten. Selanjutnya ada pelaporan-laporan LPJ, dana desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, bagi hasil pajak dan retribusi atau BHPR yang bersumber dari bagian pembayaran pajak. Selanjutnya, ada bantuan keuangan khusus. Terdiri atas 2, yaitu bantuan keuangan khusus yang bersumber dari kabupaten dan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari provinsi. Masing-masing di SPJ-kan secara tersendiri. Selanjutnya ada pendapatan asli desa, SPJ juga tersendiri. Pendapatan asli desa adalah dana-dana yang berasal dari pengelolaan aset desa maupun kekayaan desa lainnya. Selanjutnya ada sumber dana PLL atau pendapatan lain-lain yang berupa misalnya bunga bank atau pendanaan dari kementerian di luar dana desa. Semua itu nanti dirangkum dalam satu pelaporan yang dinamakan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Apakah ada kesulitan dari pemerintah kelurahan dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? Sampai saat ini kesulitan di desa Sambung Macan itu ada beberapa kasus dari kasus sebagai PKA, pelaksana kegiatan anggaran, SDM yang tidak memadai, jadi harus dibantu oleh staf baik IT
KPMD ataupun tenaga honorer. 4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan? Iya, jadi dalam sistem pelaporan mengacu pada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari masing-masing sumber anggaran. 5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program anggaran kelurahan dengan yang telah dilaksanakan sebelumnya? Jawabannya, setiap tahun pemerintah desa membuat rencana kerja pembangunan desa atau RKP yang setiap tahunnya dievaluasi berdasarkan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Des. Tentunya dari RKP desa yang dibuat oleh desa setiap tahunnya itu tidak sama, bisa terlaksana menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Misalnya jika terjadi pandemi COVID-19, maka terjadi perubahan terhadap kegiatan infrastruktur yang awalnya tidak memperbaiki jalan, jembatan, gorong-gorong yang digunakan untuk mengendalikan dan menjaga pandemi COVID-19. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana maka akan dimasukkan kembali ke dalam RKPDS tahun berikutnya sampai akhirnya bisa terdanai dan terlaksana dengan baik. Contoh kasus dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu seringkali pemangku kepentingan di desa tidak memahami regulasi yang ada, sehingga beberapa kegiatan yang biasanya bersumber dari bantuan keuangan khusus itu terjadi kesalahan administrasi. Misalnya, ketika 3 tahun yang lalu, ada kelompok masyarakat yang mendapat bantuan berupa sapi. Sedangkan, ternyata sapi itu menurut aturan pemerintah, seharusnya sapi itu terkena pajak. Dalam proses pembeliannya, desa tidak membayarkan pajak, sehingga desa harus mengkoreksi kesalahan tersebut ke dalam sistem keuangan, yaitu koreksi kesalahan keuangan tahun sebelumnya, yang sebelumnya tidak dipajaki menjadi membayar pajak. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu desa mengelola dana dari berbagai sumber dan masing-masing sumber memiliki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Jadi, misalnya bantuan keuangan provinsi untuk membuat jalan itu harus dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pekerjaan pada masyarakat yang terkena dampak agar tetap mendapatkan penghasilan. Pemerintah desa mendapatkan informasi tentang masyarakat yang terkena dampak dengan cara kepala desa memerintah kepada bayan, dan bayan menggali informasi dari RT. Pemerintah desa selanjutnya melakukan rekap informasi agar tidak terjadi double anggaran dan dana bantuan merata. Mungkin itu dulu yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.